wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat jasa beliaulah kita berada di zaman kemenangan Islam seperti saat ini. Alhamdulillah, kali ini Bu Huda diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk menyampaikan kutum dengan tema puasa pertama Rasulullah. Anak-anakku sayang, Bapak Ibu guru serta ayah dan bunda yang semoga dirahmati oleh Allah, perintah puasa Ramadan pertama kali turun pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun pertama Hijrah, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yathrib atau yang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah menjumpai bangsa Yahudi yang berada di Yathrib melaksanakan puasa Asyura dalam rangka untuk menghormati, mengenang, memperingati kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya dan umat Islam untuk berpuasa karena kemenangan Nabi Musa alaihissalam, umat Islam lebih berhak atasnya. Nah, pada saat itu bangsa Yahudi menghina, mengejek agama Islam, bahwa agama Islam adalah agama plagiat, agama yang suka meniru. Diawali dengan kiblat pertama umat Islam yang ada di Masjidil Aqsa sebelum dipindahkan ke Makkah. Kemudian Rasulullah juga meminta umat Islam untuk berpuasa seperti puasanya Yahudi. Maka semakin bertambahlah ejekan dan hinaan dari bangsa Yahudi. Saat itu Rasulullah meminta tolong, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah doa dari manusia yang termulia itu langsung diijabah? Ternyata tidak, sayang. Rasulullah harus menunggu bahkan hingga tahun kedua Hijrah baru perintah untuk puasa Ramadan turun. Artinya kalian tidak boleh berputus asa. Jika Rasulullah saja diuji kesabarannya, apalagi kita. Saat kita meminta, saat kita berdoa kepada Allah dan Allah belum mengijabah doa-doa kita, kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman bahwa aku sebagaimana prasangka hambaku. Jadi kita harus tetap selalu optimis bahwa doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga doa Rasulullah. Pada akhirnya di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban turunlah perintah puasa Ramadan yang pertama kalinya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, bagaimana puasa yang harusnya kita lakukan? Apakah cukup dengan menahan lapar dan haus? Tidak, kita harus meniru bagaimana Rasulullah berpuasa. Dari hal-hal yang kecil, kita jalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Misalkan pada saat berbuka puasa, Rasulullah akan mensegerakan berbuka puasa dengan memakan kurma. Jika tidak ada kurma, maka cukup dengan air putih. Karena di dalam kurma terdapat keberkahan dan air putih itu mensucikan. Baru kemudian melaksanakan sholat. Nah, seperti juga kita sayang, ya. Jadi begitu azan maghrib berkumandang, kita takjil dulu, kita berbuka dulu dengan kurma. Kalau tidak ada, dengan air putih. Saat makan besar setelah sholat, jangan makan berlebihan, makan secukupnya saja. Kemudian ada juga yang kedua, yaitu saat makan sahur. Rasulullah menganjurkan kita untuk makan sahur, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jadi tidak boleh kita bermalas-malasan. Tidak boleh malas bangun sahur. Nah, sunnahnya kalau buka puasa itu didahulukan, maka sahur itu diakhirkan.
Apakah kalau diakhirkan berarti kita boleh bangunnya siang atau bangunnya mendekati subuh? Tidak ya. Kita bangun lebih awal untuk sholat tahajud. Kemudian bantu bunda mempersiapkan makan sahur. Itu lebih baik. Yang ketiga, memperbanyak amalan-amalan sunnah, memperbanyak sedekah, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala untuk kita. Juga hindarilah hal-hal yang mungkin akan menghilangkan pahala puasa kita. Misalkan berkata buruk, berkata jorok, bergibah, dan lain sebagainya. Nah, demikian kultum yang bisa Bu Huda sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.